Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya membunuh semut, baik disengaja maupun tidak disengaja, berdosakah? Lalu bagaimana jika semut itu menggigit tubuh kita, lalu kita tepuk mati, salahkah kita? Dulu ketika kecil saya suka bermain membunuh semut dengan kaca pembesar, atau membunuh semut yang ada di buah rambutan yang merumuni makanan, menyiram minyak kawanan semut yang ada di lantai rumah. Apakah nanti di akhirat saya akan dibalas? Lalu bagaimana jika ada orang yang hobinya memelihara burung dalam sangkar? Bukankah sama saja membunuh habitatnya? Baik, ini memang yang tadi tidak disinggung oleh Imam Az-Zahabi tentang masalah membunuh hewan atau membunuh tumbuh-tumbuhan. Ulama menyendirikan babnya, dan itu umumnya dibahas dalam bab jihad, di mana Nabi SAW mengutus pasukan selalu mengingatkan agar jangan membunuh hewan-hewan dan jangan merusak tanaman. Jadi sini masuk dalam masalah merusak tanaman atau membunuhnya. Tentu ada beberapa hadis juga yang menjelaskan ada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh. Seperti kasus hewan-hewan yang boleh dibunuh, kalajengking yang disebutkan dalam hadis, anjing yang semua tubuhnya berwarna hitam. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian mendapatkan anjing yang semuanya hitam, maka itu adalah jelmaan dari syaitan. Bunuhlah, semua hitam ya, nggak ada sedikit pun bulu warna lainnya. Itu sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Contoh, kalajengking boleh dibunuh, hewan-hewan yang berbahaya, yang mengganggu manusia. Masuk dalamnya adalah nyamuk, ya, semut di sini kalau sampai mengganggu manusia, ya, yang mengganggu saja. Tapi kalau tidak mengganggu nggak boleh. Kalau tidak mengganggu nggak boleh. Dan kita harus tahu ada hadis Nabi SAW lain di riwayat Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Jadi kalau justru ada semut di rumah, disapu, dikeluarin dengan niat ini juga makhluknya Allah, ya sudah saya keluarin, itu dapat pahala. Dibandingkan kita membunuh tanpa alasan. Ada sebuah riwayat Bukhari juga menjelaskan seorang Nabi Allah, tapi dalam hadis ini tidak disebutkan siapa nama Nabi itu. Allah murka padanya gara-gara dia pernah tidur di bawah sebuah pohon, kemudian digigit oleh semut. Lalu kemudian dia marah, semut itu dibunuh, lalu kemudian dia perintahkan pengikutnya untuk membakar seluruh sarang semut di bawah. Di bawah dia, di bawah pohon itu banyak ada sarang semut, dibakar semuanya. Maka Allah SWT mengutus Jibril kepadanya sambil berkata, apakah gara-gara semut satu kamu membunuh semut yang lainnya? Artinya yang mengganggu saja, yang tidak mengganggu gak usah, gitu kan? Jadi ini jenis hewan yang memang boleh dibunuh dan memang dia berbahaya. Ada jenis hewan yang boleh dibunuh tanpa berbahaya, seperti kita tahu hewan-hewan yang dimakan, ayam kan disembelih, kambing nanti Idul Adha ini, unta, gitu kan? Kuda, mungkin ada orang menyembelih kelinci, itu semua boleh, halal. Jadi ini hewan-hewan yang boleh dibunuh. Tapi hewan-hewan yang umumnya tidak ada sebab, tidak ada sesuatu yang berbahaya dari mereka, nggak boleh. Yang diambil daripada hadis jihad tadi. Sama dengan tanaman-tanaman. Ada tanaman yang boleh, seperti misalnya sayur-sayuran yang dicabut sama akarnya, ubi misalnya, gitu kan. Semua harus dicabut, yang otomatis mati, gitu kan. Maka itu tidak ada masalah, kena dikonsumsi, gitu kan. Tapi ada tumbuh-tumbuhan yang kalau tidak ada sebab, tidak dapat, terus tiba-tiba dibakar. Nah itu tidak boleh. Membakar itu berarti sama dengan membakar. Jadi membakar tumbuh-tumbuhan sama dengan membakar hewan, sama dengan membakar makhluk Allah yang lain, ini tidak dibolehkan. Jadi di sini dipilah ya. Kalau yang mengganggu Anda silakan, itu kan, itu masih boleh. Bahkan ya sapi yang mengamuk kemudian ditembak atau ini karena berbahaya bagi orang, itu tidak ada masalah karena berbahaya bagi manusia. Kalau enggak maka enggak boleh. Kalau masalah orang memelihara hewan, ini ada bab lagi sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memelihara kucing, ya kan? Memelihara kucing, dan itu Nabi SAW tidak larang. Abu Hurairah nama lainnya Abdurrahman ibn Sakhr, tapi dikenal dengan Abu Hurairah. Hurairah artinya kucing, karena orangnya suka banyak pelihara kucing. Nah di sini Nabi SAW membiarkan, tidak ada masalah, karena dia merawat hewan-hewan itu, dia merawat. Sebagian ulama mengatakan ini khusus kucing, sebagian yang lain mengatakan masuk di antara semua hewan yang dibolehkan kalau mereka merawatnya. Ada yang mengatakan juga di sini masuk burung. Tapi saya saran saya
hanya yang ada dalilnya saja. Kalau kucing ada dalilnya, kalau tidak ada dalilnya maka jangan. Termasuk burung tidak pernah ada disebutkan sahabat memeliharanya, maka lebih baik dilepaskan saja. Kalau itu hobi saya Ustadz, ya harus dialihkan hobinya, karena rasa dan perasaan seorang muslim harus tunduk pada hukum Allah, nggak boleh semua diikutin. Kalau kita mau ikutin semuanya maka semua dosa kita akan lakukan, gitu kan? Jadi harus ditundukkan. Apa benar hadis yang berbunyi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi? Ini dari mana hadisnya? Hah? Ini hadis maudhu, dusta, nggak pernah ada. Sudah kalau mau berhubungan aja, nggak usah bawa hadis. Apalagi 100 Yahudi. Ini siapa yang iseng bertanya nih? Kalau mau bunuh Yahudi yang benar datang ke Palestina, nah itu baru benar. Bagaimana bunuh diri karena cinta? Apakah arwahnya akan gentayangan tergantung di antara langit dan bumi karena belum ajalnya, jadi langit tidak mau menerima, bumi pun enggan? Apakah orang yang bunuh diri di dunia maka takdirnya yang ditulis di Lauhul Mahfuz dia akan bunuh diri? Ini bunuh diri itu tidak boleh, haram dalam agama. Dan ada babnya sendiri, nanti kita bahas, jangan terburu-buru. Apapun alasannya nggak boleh bunuh diri. Tidak ada, kalau bunuh diri, kalau tadi membunuh masih ada celah-celahnya. Tapi kalau bunuh diri nggak boleh, sama sekali mutlak nggak boleh. Itu dosa besar. Alasannya apapun, apalagi kalau kena cinta. Apa cinta, mau bunuh diri gara-gara cinta? Saya gila kalau tidak nikah sama orang itu, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Gila bener nanti. Memang cuma dia laki-laki, memang cuma dia perempuan, banyak, gitu kan? Banyak. Dan bukan cuma 1-2 suku, ada ratusan suku di muka bumi ini. Ardunya, buminya Allah luas. Kenapa harus bunuh diri gara-gara cinta? Ini karena tidak ada punya iman ini. Imannya nggak ada. Ada memang hadis yang berbunyi, ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi kalau utangnya masih belum dilunasi. Itu memang benar. Tapi itu kalau utang, bukan masalah dia bunuh diri. Kalau bunuh diri ya sudah tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan karena dia melakukan dosa besar, gitu kan? Dan tidak ada namanya ruh gentayangan. Sudah kita jelaskan masalah ini. Nggak ada ruh gentayangan, nggak ada ceritanya kuburan terbuka pocong keluar, nggak ada ceritanya tangan tarik-tarik orang dari kloset, itu tuh dusta semua, nggak ada. Itu cuma sinetron film tuh yang dibuat-buat. Jadi itu semua tidak benar, tidak ada dalam Islam. Orang kalau masuk kuburan, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, nggak ada yang lain. Nggak mungkin terjadi dia gentayangan ganggu orang lain. Jadi itu tidak mungkin, ya. Itu tidak terjadi. Kalau masalah takdirnya, ya memang dicatat di Lauhul Mahfuz, tapi itu takdir ikhtiar, ya. Proses seseorang mati itu ikhtiar dia. Kasus ajalnya datang di mana, dicabut ruh oleh malaikat, itu takdir mutlak. Saya sudah pernah jelaskan. Jadi takdir ada 2 macam, ada yang mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Seperti kita mati di mana, ya gitu. Kapan, itu sudah mutlak, Allah yang tentukan. Mau di lautan kah, mau di rumah kah, mau lagi tidur kah, mau lagi makan kah, mau lagi jalan, pokoknya tiba ajal mati. Tapi prosesnya yang membawa orang pada kematian itu ikhtiar. Seperti orang ikut berperang untuk mati syahid. Seperti tadi orang tahu nih listrik kalau berbahaya dipegang sama dia, akhirnya dia mati. Ya. Mengunjuk kekuatan, akhirnya mati. Nah ini berarti dia bunuh diri. Proses ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia prosesnya baik, dia kena mati syahid, membela kehormatan, maka kebetulan ajalnya datang, itu berarti dia ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau proses ini dia buat keburukan, ya buruk. Lauhul Mahfuz tercatat, dia milih bunuh diri misalnya, itu dosa besar. Maka berarti dia berdosa di sini. Ya. Jika dalam perjalanan safar ketika mengendarai mobil tiba-tiba terjadi kecelakaan karena kecepatan tinggi kemudian menyebabkan adanya beberapa penumpang yang meninggal dan luka-luka, apakah sopir tersebut berdosa karena ada korban? Jika diusut di peradilan biasanya si sopir akan dihukum beberapa tahun penjara. Jika sudah dihukum apakah dosanya sudah diampuni? Tentu dilihat di sini. Dia cepat itu memang cepat yang normal biasa, nggak ada masalah, terus terjadi kecelakaan ban tiba-tiba meledak, ya, rusak dan seterusnya, itu lain, itu nggak ada dosa. Tapi kalau dia maksudkan, memang dia maksudkan, dia sengaja melakukan, kan dia tahu niatnya. Kalau dia niatnya maksudkan berarti dia menjadi penyebab dosa di sini. Ada yang mati, ada yang luka, ya dia berdosa, pastinya begitu, pastinya begitu. Kalau ada orang sudah dihukum di dunia karena perbuatannya, tetap kita kembali kepada hukum syar'i.
Hukum syar'i menjelaskan kepada kita ada dua jenis dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah saja, zina, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, antara dia dengan Allah. Dia taubat sama Allah, Allah terima, sudah selesai. Tapi ada dosa yang berhubungan dengan haknya manusia. Ini harus taubat kepada Allah dan mengembalikan haknya si manusia tadi. Seperti misalnya mencuri, menggunjing. Curi itu selain taubat kepada Allah, dia harus minta maaf kepada orang yang pernah dicuri barangnya, mengembalikan barang itu. Nanti ada bab dosa besar mencuri, itu akan kita panjang lebar bahas insya Allah. Maka di sini dia harus lihat, kalau dia memang sengaja ugal-ugalan bawa mobil, balap-balapan, akhirnya dia lihat ada orang yang saingin di sebelahnya, kemudian dia ikut-ikutan balap, padahal dia menumpang, banyak penumpang yang sana, dia terus kecelakaan, ya dia berdosa. Ada yang terbunuh, ya dia penyebabnya. Sama kasus tadi sudah kita berikan contoh-contohnya. Itu berarti dia dapat dosa di situ. Masalah dia dihukum di sini, dia dihukum penjara, apakah sudah lepas hukumnya di akhirat? Tentu tidak. Secara akhirat tidak lepas, karena untuk melepaskan diri di akhirat dia harus minta maaf sama keluarga-keluarga orang yang terbunuh ini. Di antaranya dalam Islam dia harus bayar denda. Dia itu tergantung yang disepakati oleh peradilan Islam yang ada di sekitar tempat atau tempat dia tinggal. Bagaimana hukum KB dalam Islam, baik spiral, suntik maupun pil, apakah itu termasuk membunuh keturunan? Tentu saja tidak. Membunuh ini membunuh, jadi sudah tadi saya bilang kalau sudah 4 bulan ada ruhnya, lalu sengaja digugurin, nah itu membunuh. Kalau menggunakan spiral, menggunakan alat KB sebelum terjadi kehamilan, itu tidak ada masalah. Dalam banyak hadis, diantaranya hadis Bukhari, bahwasanya para sahabat mengatakan kami dulu berazal. Azal itu menumpahkan sperma di luar kemaluan istri, karena tidak mau hamil. Sementara Al-Quran, ayat Al-Quran turun dan kami tidak dilarang. Jadi dibolehkan berazal itu. Dan azal ini ulama tarik sampai sekarang dengan menggunakan alat-alat ya KB ini, dan kalau memang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang haram, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Ini di zaman Nabi SAW ada. Jadi yang membunuh memang sudah ada fisiknya lalu dibunuh. Nah, itu yang dimaksud.